Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Saleh mempunyai nama lengkap Saleh bin Ubaid bin Asyif bin Ubaid bin Hadir bin Kesamut bin Atsir bin Aram atau Iram bin Sam atau Sam bin Nuh. Nabi Saleh memiliki garis keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Saleh berasal dari suku Samud, bangsa Arab. Suku Samud sendiri suku yang terkenal pandai dalam bidang memahami hal ini, tertulis dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Keluarga Nabi Saleh merupakan keluarga yang terpandang dan dihormati. Kaum Samud juga menghormati dan segan terhadap Nabi Saleh karena kebijaksanaannya. Kaum Samud bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijaz, terletak di antara Hijaz dan Syam. Kaum Samud sangat makmur sehingga mereka bergelimang harta. Bukan hanya itu saja, tanah-tanah mereka subur dan binatang ternak mereka yang gemuk hingga hasilnya yang berlimpah ruah. Kaum Samud juga terkenal dengan orang yang tinggi dan kuat. Bahkan mereka terkenal ahli dalam memahat dan keahlian tersebut tertulis dalam Al-Quran. Namun, sayangnya kaum Samud tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka menyembah berhala nenek moyang. Maka Allah SWT mengutus Nabi Saleh di tengah-tengah mereka. Allah SWT mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah, memperbaiki akhlak kaum Samud. Nabi Saleh terkenal bijaksana, maka banyak kaum Samud yang hormat kepadanya. Nabi Saleh mulai berdakwah mengenai Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah SWT. Utusan Allah SWT ini juga memperingati akan adanya azab dan siksaan jika tidak beriman kepada Allah SWT, namun akan diberikan pahala serta ganjaran yang baik lainnya apabila bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Saleh juga memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Allah, seorang utusan Tuhan yang akan mengajak kaumnya ke jalan kebenaran. Sayangnya, kaum Samud menentang dakwah Nabi Saleh dan mengatakan bahwa Nabi Saleh adalah seorang PM bohong dan penentangan. Kaum Samud ini ditulis dalam Al-Quran. Wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami, ujar kaum Samud yang diabadikan dalam surah Hud ayat 63. Namun, Nabi Saleh tak pantang menyerah dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Saleh juga berdoa kepada Allah untuk membuka hati kaumnya agar dapat beriman kepadanya. Kisah Nabi Saleh yang berdakwah di tengah kaum Samud masih mendapat penolakan. Kaum Samud yang tidak percaya akan kenabian Nabi Saleh pun meminta bukti bahwa Nabi Saleh adalah utusan Allah SWT. Kaum Samud lantas meminta Nabi Saleh seekor unta betina dengan syarat unta tersebut hamil 10 bulan dan keluar dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh pun menyanggupi permintaan kaumnya tersebut. Permintaan kaum Samud tercantum dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 153-154. Mereka berkata, sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanya manusia seperti kami, maka datangkanlah tanda mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Saat kaum Samud menunjuk sebuah batu besar
Ditepuklah batu besar tersebut oleh Nabi Saleh, dan dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan seperti permintaan kaumnya. Nabi Saleh pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, dan janganlah engkau memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu tertimpa azab," kata Nabi Saleh yang tercantum dalam surah Hud ayat 64. Kemudian Nabi Saleh memberitahukan kaumnya bahwa unta tersebut mempunyai giliran untuk minum dari air sumur mereka sehari dan hari. Yang lain untuk kaum Samud mendapatkan air sumur secara bergantian, hidup bebas, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh karena mendatangkan azab dari Allah SWT. Ini seekor unta betina, dia memiliki giliran untuk minum dan kamu punya giliran untuk minum pula pada hari yang ditentukan, kata Nabi Saleh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 155, dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu tiap-tiap golongan minum dihadiri orang yang punya giliran. Cerita soal unta Nabi Saleh dalam Al-Quran Surah Qamar ayat 28. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut kaget bukan main, mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaum Samud terpecah menjadi 2 golongan, yakni golongan yang mengimani Allah SWT dan Nabi Saleh sebagai utusan Allah, dan golongan yang masih menentang Nabi Saleh. Unta tersebut kemudian melahirkan, dan susunya tidak pernah habis diperah. Kisah Nabi Saleh dan untanya ini semakin percaya dan mengimani serta menaati Allah SWT. Kaum Samud yang menolak ajaran Nabi Saleh pun murka. Mereka yang awalnya ingin menjatuhkan kehormatan Nabi Saleh kini harus menelan rasa malu dan marah. Terlebih semakin banyaknya kaum Samud yang percaya dengan Nabi Saleh, namun bagi para pembangkang itu mengatakan bahwa saudaranya telah terperdaya oleh Nabi Saleh dan ajaran barunya tersebut. Mereka yang menolak Nabi Saleh pun mengatur siasat untuk membunuh unta Allah SWT. Ditambah seorang janda kaya raya di antara mereka yang menawarkan upah besar serta menyerahkan dirinya dan putri-putrinya yang cantik kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh tersebut. Adanya hadiah yang menggiurkan tersebut, kaum Samud semakin berambisi untuk menghabisi unta Nabi Saleh. Ada 2 orang lelaki bernama Musaddah bin Mu'orid dan Gudar bin Salif yang akan membunuh unta Nabi Saleh yang juga dibantu oleh 7 orang lelaki lain. Mereka langsung bergegas menjalankan misi yang telah dibuat. Mereka kemudian bersembunyi di tempat yang sering dilalui oleh unta tersebut. Begitu melihat unta Nabi Saleh, Musaddah langsung memanah unta tersebut dan Gudar menikam perut unta tersebut. Terbunuhlah unta Nabi Saleh tersebut. Kemudian Musaddah dan Gudar segera bertemu dengan Nabi Saleh untuk memberitahu bahwa untanya telah terbunuh. Kisah Nabi Saleh dan terbunuhnya unta diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 77. Dengan sombong, para pembunuh unta Nabi Saleh justru menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab. Wahai Soleh, datangkanlah kepada kami apa ancaman siksa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah. Mereka kemudian senang dan berpesta atas terbunuhnya unta Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh dan azab dari Allah kepada kaum Samud juga tertulis dalam Al-Quran bahwa Nabi Saleh memberi 3 hari untuk datangnya azab. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa 3 hari tersebut
adalah kesempatan terakhir bagi kaum Tsamud untuk bertobat atas perbuatan buruk mereka dan beriman kepada Allah dan nabinya. Namun, mereka justru mencemooh Nabi Saleh untuk tidak menunda azab yang telah dijanjikan. Mereka pun bersukaria dan mengadakan pesta. Diriwayatkan hari pertama sebelum datangnya azab, wajah kaum Tsamud yang ingkar berubah warna menjadi warna kuning. Di hari kedua, berubah warna menjadi warna merah, dan di hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Kemudian di hari keempat, azab yang telah dijanjikan pun datang. Terdengar suara keras dari langit, dan kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Tsamud yang ingkar meninggal dunia. Firman Allah dalam surah Hud ayat 67-68. Suara menggelegar juga menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan. Di rumah-rumah mereka, negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud telah binasa. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 78. Maka gempa dahsyat yang menimpa mereka, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan dalam reruntuhan tempat. Tinggal mereka Nabi Saleh dan para pengikutnya selamat dari azab Allah sebagaimana dalam surah Hud ayat 66. Ketika keputusan kami datang, kamu menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami, serta kami menyelamatkannya juga dari kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Begitulah cerita Nabi Saleh. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.